Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Semuanya Allah ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam salawatullah alaika. Semuanya Allah ya Nabi, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Masya Allah, luar biasa. Kalau berselawat itu hati terasa senang, hati terasa tenang dan bahagia. Betul. Kita yang rasakan. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sangat luar biasa dan memang luar biasa. Semakin dijelaskan sejarah kehidupannya, semakin dijelaskan sejarah-sejarahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, semakin nampak akhlak yang dimiliki Rasulullah, betapa mulia dan akhlaknya Nabi. Dina pada ini semakin ditelusuri kehidupannya, semakin kelihatan kebobrokannya. Makanya ada berkata bilang, Ustaz, tidak usah kita muliakan Rasul, nasabah ilmu kipada. Pred. Apa tak mau sama dengan Rasulullah? Agatelo pada Nabi tak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah masuk ke dalam surga. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijaga oleh para malaikat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampunkan segala dosa-dosanya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semua ibadahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ada tidak jaminan dari Allah? Dia pegang jaminan. Jadi ada berkata bilang tidak usah kita muliakan Rasul, kamu aja kisama. Nabi Muhammad ada memang sahabatnya Nabi bertugas mengambil keringatnya Rasul. Pusa na nabita, titip pusa na nabita diambil disimpan ke dalam kapas. Kemudian disimpan ke dalam botol, disimpan sampai malam hari. Ternyata pada malam hari itu keringat berbau seperti dengan minyak kasturi. Pusa na nabita mabau parfum, keringatnya Rasulullah seperti dengan minyaknya bau kasturi. Ya tosi di puseta bu, nggak tahu mau bawa. Apakah itu kita mau sama dengan Rasul? Tidak. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diampunkan segala dosa-dosanya. Kita sudah ada jaminan? Belum ada jaminan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanggungi oleh Allah matama di surga, dijaga oleh Allah untuk masuk ke dalam surga. Nah justru kita tidak pernah ada mendapatkan jaminan seperti itu. Makanya ambil ki hikmah, ambil ki pelajaran, ambil ki jalan supaya kita mencintai Rasulullah dengan sepenuh hati. Dalam Al-Quran dikatakan jelas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah, sungguh telah ada pada diri Nabi sebagai contoh teladan yang baik. Jadi kalau ingin bahagia, ingin sukses, ingin bagus perasaan, ingin tenang, ikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah ikuti yang lain. Karena yang pantas memang kita ikuti adalah Nabi. Yang pantas kita memang contoh adalah Nabi. Ada orang sibuk mengikuti orang-orang yang lain.
Ada orang sibuk menggerakkan dengan mengikuti gaya-gaya orang lain. Nah itu belum jelas apakah dia selamat atau tidak. Justru ada Nabi menjadi percontohan. Ada Nabi dan Rasul menjadi percontohan. Tapi toh kita kenapa tidak mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nah itu jelas. Cintanya Nabi kepada kita cinta mati. Cintanya Nabi kepada kita cinta sampai habis mati. Rasul ketika ingin meninggal, yang ditanyakan bukan istrinya, yang ditanyakan bukan anaknya, yang ditanyakan bukan menantunya, yang ditanya aina ummati, mana umatku, where is in my ummah, bahasa Inggrisnya kalau cocok ji. Cocokmu kok dia nak cocok pak cocok. Aina ummati, mana umatku? Tege umatku, yang dicari umatnya kita yang dicari. Rasul ketika ingin Rasul ketika masuk ke dalam surga, paling sibuk keluar surga masuk ke dalam neraka. Bukan untuk masuk ke dalam neraka untuk sebagai pacalla, tidak. Yang dicari aina ummati, mana umatku, mana umatku. Yang dicari umatnya. Pertanyaannya, pernahkah kita mencintai Rasulullah? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu kepada Nabi? Pertanyaannya, pernahkah kita rindu mengucapkan cinta kepada Nabi? Dan hari ini, pernahkah kita bersalawat untuk Nabi? Kalau Nabi tadi sebut seakan-akan cuek, tapi sekali na pelin nang bonai naman lah sampai episode 17. Sudah ada 17 ada. 18 belum toh? Ustaz tahu. Iya Pak, iya penonton toh. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi objek pemersatu dari segala yang pernah ada nabi-nabi terdahulu. Makanya dalam dijelaskan, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Telah aku utus kepadamu seorang rasul, purau kiring set disuruh lori alemu rahmatan lil alamin, kecuali sebagai pemasih lori pada idik manem. Jadi kalau disebut namanya nabi, sejuk hatinya. Makanya kalau senantiasa kita baca salawat, maka itu hatinya senantiasa sejuk. Apalagi dalam peringatan maulid. Makanya peringatan maulid hadir supaya sejuk hati kita. Rasa kebencian, rasa kedengkian, rasa hasad, rasa iri hati, rasa dalam hati kita hilang. Kenapa? Karena kita datang karena mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah itu nama kokoi Pak. Banyak sekali itu tidak pernah mentong baik-baik hatinya. Mendoakan orang tidak baik, mendoakan orang celaka, terlalu terhasut dengan hal-hal yang lain, gara-gara dia orang baku bombe, gara-gara dia orang baku benci, gara-gara dia orang baku berkelahi, gara-gara dia orang baku perangi. Bahaya ini. Tidak ada di sini. Di luar di. Mudah-mudahan tidak ada di sini. Insyaallah. Amin ya rabbal. Amin. Nah itu jelas. Tidaklah mungkin kejadian sedegau. Tidaklah mungkin kejadian satu musibah sebelum karena kita terucap dari mulut. Makanya ketika mengucapkan kata-kata hati-hati. Karena bisa saja Allah kasihkan musibah karena pernah terbuat, karena pernah terucap apa yang kita ucapkan. Makanya jangan sembarang ucapkan. Oh ingin selamat, doakan orang selamat. Ingin bahagia, doakan orang bahagia. Ingin jadi pemenang, doakan orang jadi pemenang. Itu jelas. Ni gini kita tahu menurut Andre Gurutta. Ni gini kita tahu mela doangi itu selama. Barang siapa orang mendoakan selamat, maka 40 keselamatan akan kembali ke dalam dirinya. Tapi ni gini kita tahu mela doangi tema cilaka. Barang siapa orang mendoakan orang celaka, maka 120 kecelakaan kembali ke dalam dirinya. Nauzubillah min. Makanya perhatikan itu, jaga hati kita, bro. Betul. Nabi tidak pernah benci dengan siapapun. Nabi tidak pernah mendengki dengan siapapun, tidak pernah iri. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri yang banyak iri sama dia. Karena apapun bentuknya,
Fitnah apapun yang terjadi dalam dirinya, apapun fitnah yang terjadi baik keluarganya untuk dirinya, tapi Rasul tidak pernah untuk menggubris hal itu. Bahkan Nabi mengucapkan Alhamdulillah. Baik-baiknya itu orang sudah difitnah, dibilang-bilangi ada sahabat yang sampaikan, ya Rasulullah, na cerita ko yanu manu ko gari manu ko yare. Tapi Nabi tidak pernah kepanasan dan tidak mau terobsesi dengan hal itu. Justru Nabi mengatakan Alhamdulillah. Heran sahabat, kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan Alhamdulillah? Magin adek kau balas gitu. Nah itu jelas salah, itu jelas fitnah. Biarpun itu mungkin tidak pernah kejadian. Nah kau memang jelas-jelas untuk difitnah. Kenapa kau mengucapkan Alhamdulillah? Berkata Rasulullah, sahabatku, saya mengucapkan Alhamdulillah karena di setiap orang yang cerita keburukanku itu baik ataupun tidak, maka insya Allah nanti di akhirat kemudian akan kebaikannya akan kembali ke saya. Wale decenna. Makanya kata Nabi, atadaruna anil muflis, apakah engkau ingin kuperlihatkan orang yang bangkrut? Siapa itu? Kata sahabat, habis uangnya dahulunya sogi, banyak usahanya, dahulunya pejabat, tapi sudah tidak punya pejabat. Itukah orang yang bangkrut? Tidak. Tapi katanya Nabi, orang yang bangkrut itu banyak pahalanya, tahajudnya tiap malam, hajinya pulang balik. Tapi ketika hidup di dunia, mulutnya dipakai gosip orang. Capuk matu decenna dia Allah. Makanya hati-hati dengan mulut, bro. Hati-hati dengan mulut tak, jaga lisan tak. Karena lisan ini bisa orang menyebabkan masuk ke dalam surga, dan lisan juga bisa menyebabkan orang juga masuk ke dalam neraka. Makanya jaga lisan tak dengan baik. Pekoga caranya jaga dengan lisan tak. Salah satunya, jaga lisan itu azikrullah, mengingat kepada Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Semuanya, la ilaha illallah, 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 la ilaha. Masya Allah. Hatinya terasa tenang dan bahagia ketika mengucapkan la ilaha illallah. Makanya Pak dibola ya roh la ilaha illallah. Makanya iman itu kata ulama ada 3. Yang pertama, iman itu diucapkan dengan lisan. Yang kedua, diakui dalam hati. Yang ketiga, melakukan dengan perbuatan. Ada 3 iman itu, mengucapkan dengan lisan. Mana lisan itu? Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Usabi puang, aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang pantas untuk disembah kecuali Engkau ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang mampu menyembuhkan kecuali Engkau ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang mampu menghidup dan mematikan kecuali Engkau ya Allah. Aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang mampu memberikan keselamatan kecuali Engkau ya Allah. Dan aku bersaksi ya Allah, tidak ada yang mampu melantik bupati dan wakil bupati kalau bukan Engkau izinmu ya Allah. Jadi santai maki bro, nggak usah terlalu gimana gitu. Betul tidak? Ada orang gara-gara pilihan bupati, la ilaha illallah. Orang baku bombe, orang baku kanak-kanai di Facebook, orang baku singgung di Facebook. Kenapa? Karena salah lagi mau begitu. Tenang. Nah ini sudah jelas. Sudah terjadi di Laul Mahfuz. Ada namanya di sana. Tinggal belum pindah tunggu mami tanggal 9. Cukup jam 3 nanti ada nih pemenang. Jadi tidak usah terlalu gimana. Pemilihan akan terjadi. Setiap tahun akan terjadi. Jangan gara-gara pemilihan kita baku bombe. Jangan gara-gara kita beda pilihan. Tapi jadikan bedahan itu sebagai rahmat. Jadikan pemilihan itu sebagai rahmat. Jadikan perbedaan itu sebagai rahmat. Al-ikhtilafu ummati rahmat. Perbedaan itu bagi umatku adalah rahmat. Karena kenapa orang berbeda? Ada hijau, ada kuning, ada merah, ada kuning. Itu terserah. Persoalannya jadikan itu sebagai pemersatu dalam umat. Makanya jadikan Nabi sebagai
sebagai contoh teladan yang baik. Ketika disebut Rasulullah, aman, tenang, dan bahagia perasaan. Kenapa? Karena terlalu tersenandung dalam salah satunya untuk menjaga hati, zikrullah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iman itu diucapkan dengan lisan. Yang kedua, diakui dalam hati bahwa yang mananna engkai relebotna yelino, semua apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi adalah semua adalah miliknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, apa sebenarnya kita hidup di dunia ini? Ada masa, ada masanya. Di setiap orang ada masanya, di setiap masa pasti ada orangnya. Makanya gunakan masa itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Selama Allah kasih umur Allah kasih umur panjang, gunakan umur itu untuk menolong agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena hidup di dunia, alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Telah aku ciptakan kehidupan dan kematian itu liyabluwakum, hanyalah ujian bagi kamu. Siapa yang terbaik? Ayyukum ahsanu amala. Orang-orang senantiasa yang berlomba dan berlomba dalam kebaikan. Datang kita bermaulid malam ini, tidak ada yang lain kita harapkan adalah kebaikan. Kita datang duduk mendengarkan ceramah pada malam ini, tidak ada yang lain kita akan dapatkan adalah kebaikan. Kita duduk bertasbih memuji Allah, subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tidak ada yang kita harapkan kecuali ayyukum ahsanu amala, berlomba dalam kebaikan. Hidup bukan persoalan umurnya 100 tahun, 50 tahun, tidak. Umur bukan berarti bahwa harus kaya atau tidak, bukan. Persoalannya baikkah inti untuk agama. Apa mau kita persiapkan untuk agama? Pernah kita tolong untuk agamanya Allah Subhanahu wa ta'ala? Makanya sederhana itu hidup. Bahkan Nabi yang falsafat orang Bugis, anakku, pelajaran itu dipejeh. Ambil kau sifatnya itu garam. Kenapa itu garam? Itu garam anak masempo na marua. Coba beli maki di pasar cekeng, 10 sebu deli, liwan egana. Betul. Banyak mie, tapi coba lihat itu garam anak. Biar bagaimanapun masakannya itu kondro dan coto, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun enaknya itu bakso, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Biar bagaimanapun masakannya itu sayur, tapi kalau tidak ada garamnya tidak terasa itu masakan. Artinya anak itu garam masempu na maroa, tapi matandrek keguna. Anakku, asipa ko sifatnya garam, sederhana tapi besar manfaat. Kau sederhana dalam berpakaian, sederhana dalam berbaju, sederhana dalam berucap, tapi kalau tidak ada kau dicari kau. Engkau mau tahu kalau tidak ada disapa, tege, karena kalau datang bagus perasaan, tapi engkau mau tahu asal engkau mapain retensi. Betul. Jadi hidup itu sederhana. Dan ada kalanya dan ada masanya. Sifatlah seperti itu, Allah akan muliakan buat kita. Amin ya Rabbal. Semuanya kita bersolat. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah bisalam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah. Makanya dalam peringatan Maulid selalu identik dengan telur. Kenapa kita telur? Karena mau makan telur. Tidak mungkin telur di TV, karoma di sapa. Ustadz, kenapa bawa telur? Ya, kamu makan telur. Kenapa bawa soko? Karena mau makan soko. Itu logika. Tapi kenapa mesti telur? Itu menjadi tradisi orang Bugis. Dimanapun saya ceramah, apakah di mana? Pasti ada saja. Saya dapat, pasti ada telur. Kenapa? Itu telur ternyata memberikan makna. Itu telur sakaji falsafatnya, tega mesu, dari mana asalnya? Tega keluar.
apakah boleh di Manue, apakah boleh di ITE, apakah boleh di Manu-Manue, itu telur selalu berbentuk bulat. Dia penang kekuruntu telur masagipa. Sudah dapat telur masagipa. Lepa, nah kung ka telur masagipa berarti telur salah-salang. Jelas. Kenapa orang telur berikan isyarat supaya kita ambil hikmahnya, anakku. Allah kau sifatnya itu telur. Itu telur anak dari manapun asalnya. Dahulunya mungkin tidak ada, kemudian menjadi ada. Dia tidak pernah berubah. Kau dahulu anak tidak punya apa-apa, setelah punya apa-apa jangan berubah. Kau dahulu anak jadi masyarakat biasa, setelah jadi anggota dewan jangan berubah. Kau dahulu masyarakat biasa, setelah jadi bupati dan wakil bupati jangan berubah. Ada orang, napai pejabat-pejabat, mato jenilon na. Nyama padiputara. Baru kepala-kepala. Umpama. Kan tidak ada di sini toh? Ini ada je. Napi kepala lingkung. Minta maaf kalau ada kepala lingkung, minta maaf. Tidak semua. Jangan berubah. Justru jadikan semua itu untuk tolong agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ternyata nilai yang terbaik adalah nilai kita untuk bernilai dakwah di sisinya. Makanya apapun yang kita lakukan, selama itu bernilai dakwah, maka teruskan jalan itu. Motor tak bisa dipakai untuk dakwah, mobil tak bisa dipakai untuk dakwah, baju tak bisa dipakai untuk dakwah, apapun itu semua, selama bersifat untuk nilai dakwah, maka jangan kasih kendor, ewako. Karena itu insya Allah akan memberikan syafaat kita nanti di akhirat kemudian. Kata Nabi, ketika nanti di akhirat kemudian tidak ada yang akan mampu memberikan pertolongan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya kata Rasulullah yang akan diberikan syafaat yaitu seorang pemuda, hatinya selalu terpaut untuk beribadah di hadapan Allah. Hatinya selalu terpaut untuk masuk ke masjid untuk beribadah. Hatinya untuk selalu mengindahkan dakwah. Maka insya Allah kata Nabi, pemuda itu akan diberikan syafaat nanti di akhirat kemudian. Bukan ulama, bukan kiai, bukan ustadz, justru seorang pemuda yang hatinya selalu terpaut untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita semua. Amin ya rabbal. Makanya hakikat dalam perjalanan hidup di dunia ini bukan dilihat daripada materi yang kita dapatkan, bukan dilihat daripada jabatan yang pernah kita raih, tapi justru akan menilai inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling tinggi derajat iman dan takwanya. Tahu mata PM itu na'ala pungala ta'ala, orang yang berimanlah yang akan diambil oleh Allah. Peringatan Maulid selalu ada identik dengan telur. Yang kedua, peringatan Maulid selalu pasti ada sokoknya. Kenapa itu sokko? Itu sokko melambangkan pemersatu umat, melambangkan berpegangan tangan. Karena itu sokko, dimanapun itu sokko, selalu saja ada temannya dan berpegangan tangan. Dia penangka kuruntu sokko calalena. Narekung ka sokko calena berarti sokko tak betu. Memberikan isyarat anak, bersifatlah sifatnya sokko, melambangkan persatuan, selalu kokoh, selalu bersatu. Kita hari ini lihat, jadi ini acara kan adanya persatuan, jadi ini pengkaukan kan adanya persatuan dan kesatuan. Tidak mungkin bisa terjadi hari ini kalau tidak bersatu. Indonesia merdeka karena bersatu. Termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati. Tidak mungkin dia naik kalau sendiri dia tusuk sendiri. Tidak, karena bersatu untuk pilih. Betul? Makanya tolonglah agamanya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun mereka, siapapun yang bisa naik, maka dialah yang akan menjadikan khairah umat yang terbaik. Kemudian yang ketiga kata Nabi, kata kebiasaan kita ketika dalam peringatan Maulid selalu ada pohon pisang. Kenapa itu pohon pisang? Itu pohon pisang melambangkan manfaat. Ternyata semua unsur yang terjadi dalam pohon pisang itu semua bermanfaat. Mulai dari akarnya, mulai dari batangnya, mulai dari daunnya, mulai dari buahnya, dan sampai capakna buahna. Agana senaruh. Nah, capak-capakna. Ya, pusona. Pusona itu pisang. Ternyata semua bermanfaat.
Itu akarnya, ternyata itu obat, Pak. Pak Bura ya roh. Pak Bura lopo itu. Jadi kalau ada orang sakit, silakan dimasak itu, diminum pagi sore, pagi sore, pagi sore. Insya Allah, dengan izin Allah akan sembuhkan penyakit kita. Pesakit apapun, termasuk asam urat, darah tinggi, jantungan, lebar, darah sulit. Itu diminum itu insya Allah pagi sore dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ikutkan ayatul kursi 7 kali, Qul huwallahu ahad 1 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 1 kali, Qul a'udzu birabbin nas 1 kali. Sebelum dicemplungkan ke dalam air, baca itu bismillah 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 3 kali, kemudian baca a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa hazirhu 7 kali. Sudah dihafal? Belum? Baca ayatul kursi, kemudian qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu birabbil falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas, kemudian bismillah 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 3 kali, kemudian a'udzu biizzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa haziru 7 kali. Sudah dihafal? Belum? Mau dituliskan? Oh ya saja, ya melalui ya saja. Kalau mau dituliskan boleh, yang penting sogok katelo. Itu jelas. Ya tawan ustaz saya. Musafir di tawan ustaz saya mau bagi 2. Ternyata berikan isyarat anak asipa kusipa nautie selalu bermanfaat, akarnya bermanfaat, batangnya macomo capi gara-gara beruti gemu itu sapi. Naik lagi ke daunnya lebih-lebih Pak. Ia pernah jadi doko-doko enak kerau uti, tidak mungkin rojati didokokannya. Semua bermanfaat, batangnya bermanfaat, daunnya bermanfaat, buahnya lebih-lebih. Iloki man rebarongko, uti pa. Iloki man doko-doko, uti pa. Iloki man pisang hijau, uti pa. Iloki man jalan kote, dei. Memberikan isyarat, anak asipa kusipa nautie selalu bermanfaat. Kata Allah, khairun nas yanfa'ulin nas, sebaik-baik manusia bermanfaat untuk orang lain. Bersifatlah sifatnya itu semua bermanfaat. Kita jadi tetangga bermanfaat. Kita jadi orang pejabat, jadi pejabat bermanfaat. Kita jadi manusia bermanfaat. Ada motor, tak jadikan motor tak untuk tolong agamanya Allah subhanahu wa ta'ala. Bermanfaat untuk agama, bermanfaat untuk negara. Jangan jadikan motor itu sebagai bentuk ugal-ugalan dan kenakalan. Jangan bentuk sebagai hanya bentuk tradisi dan yang tidak diikungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata semua itu adalah rasa wujud cinta kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Makanya cintai Nabi dengan sepenuh hati yang tidak akan pernah terbatas oleh waktu dengan ruang. Cintanya Nabi kepada kita, cinta mati tidak pernah terbatas oleh waktu dengan ruang. Makanya cintailah, rasakan wujud cinta itu untuk mencintai Rasulullah sepenuh hati. Karena rasa wujud cinta paling tinggi adalah mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sepenuh hati. Salah satunya dengan membaca salawat. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya semua bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada kisah ketika Rasul diperjalankan dari Masjidil Haram Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina menuju ke Sidratil Muntaha. Di Sidratil Muntaha ada dilihat oleh Nabi seorang manusia, makhluk, malaikat. Malaikat itu bercabang, berjuta cabang jari-jarinya. Dari cabang itu bercabang lagi berjuta cabang jari-jarinya. Kemudian Rasul berkata, "Man huwa ilayya ya Jibril?" Nigar wahai malaikat Jibril. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Muhammad, "Muhammad, itulah malaikat Muhammad yang mampu menghitung berapa titiknya hujan ketika hujan pada hari ini." Subhanallah. Tapi apa yang terjadi? Malaikat itu berkata, "Ya Rasulullah, jangankan hari ini rekobosi, jangankan esok rekobosi, akan tetapi hujan yang paling pertama diturunkan oleh Allah ketika Nabi Adam, ulen rekengi Muhammad, berapa diturunkan ke dalam lautan, berapa diturunkan ke dalam daratan, dan berapa yang singgah ke dalam dedaunan, saya mampu untuk menghitungnya ya Rasulullah." Cuman satu kata malaikat saya tidak akan mampu menghitungnya. Apa itu kata Nabi? Ketika umatmu ya Rasul, dia tidak pernah melihat wajahmu. Ketika umatmu ya Rasul, dia tidak pernah ketemu denganmu, tapi rindu kepadamu, cinta kepadamu. Saking cintanya Muhammad, dia baca salawat kepadamu hari suatu sekali sambil meneteskan air mata. Muhammad, ketika pada hari itu bersamaan hujan, saya mampu menghitung berapa titiknya hujan, tapi saya tidak akan mampu menghitung berapa kebaikan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang duduk untuk bacakan salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal.
Amin ya Rabbal. Luar biasa. Makanya wujud rasa peringatan Maulid bukan hanya sekedar gaya-gaya. Wujud peringatan Maulid bukan hanya sekedar yang lain. Wujud peringatan Maulid bukan hanya sekedar sokona telo, tapi peringatan Maulid sebagai memunculkan rasa semangat itu untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling bagus jalani yaitu dalam dunia dakwah yang kita miliki hari ini. Ketetapan umur tidak pernah terbatas oleh waktu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah sebagai contoh teladan yang baik. Liman kana yarjullah. Kenapa dari Nabi menjadi ikutan liman kana yarjullah? Barang siapa ingin berjumpa dengan Allah. Ternyata hidup perjalanan ini ada batas dan waktunya, dan kita tidak selamanya seperti ini. Kita rasakan tidak selamanya hidup. Hidup tidak selamanya kita akan sakit, dan tidak selamanya kita akan sehat. Tidak selamanya hidup, dan ada kalanya kita akan selamanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dilanjutkan dalam ayat itu, wa dzakarallaha katsira, maka sebaiknya banyaklah mengingat kepada Allah. Yang kedua zikrul, yang kedua talil Quran, biasakan diri untuk membaca Al-Quran. Biasakan ditenang hati kita, perasaan bahagia kalau senantiasa berteman dengan teman-teman Al-Quran. Apalagi teman-teman hafiz Quran, Al-Askar, subhanallah. Mereka datang jauh-jauh, ada dari Kolaka, ada dari Bogor, ada dari Jakarta, ada dari pulau, dari luar daerah. Mereka ingin tiada harapan kecuali ingin memuliakan Al-Quran. Salah satunya untuk memuliakan Al-Quran, jaga para penghafal Al-Quran. Makanya kalau ada penghafal Al-Quran, bapak-bapak, ibu-ibu kita temui, jaga mereka baik-baik, muliakan mereka, layani mereka dengan baik-baik. Dikasih makan, sudah dikasih makan, traktir kopi supaya bagus ki, insyaallah. Amin ya Rabbal. Coba kita baca doa tu, Allahumma arhamni bil Quran ya, bersamaan. Coba 1 2 3 2 1 ya. Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa allimna ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya. Masya Allah, luar biasa, bagus. Anaknya Ustaz Ismail, Masya Allah, luar biasa. Anaknya, bapaknya pelagu, magerta topa taunna, na pesek di benena. Saya jangan live itu. Baik, kepada seluruh para hadirin wal hadirat sidang jamaah maulid yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Serangkaian dan hal itu ada dua konsep keselamatan. Yang pertama, perbaiki hubungan kita kepada Allah. Yang kedua, perbaiki hubungan kita kepada manusia. Kalau itu kita perbaiki, kalau itu jaga, maka insya Allah salama makitu lino letu dia.